Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang dampak dan penanggulangan pencemaran lingkungan yang beranggotakan saya sendiri, Rikana. Saya Dede Afriani. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saudara Rikana. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan. Menurut Undang-Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982, polusi atau pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia, oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Yang kedua, macam-macam pencemaran lingkungan. Macam-macam pencemaran lingkungan berdasarkan sifat zat pencemaran. Yang pertama, pencemaran biologis. Pencemaran biologis adalah pencemaran yang disebabkan oleh adanya mikroorganisme seperti Salmonella typhosa. Yang kedua, pencemaran fisik. Pencemaran fisik adalah pencemaran yang disebabkan oleh benda cair, benda padat, maupun gas seperti kaleng plastik, kaca, dan karet. Pencemaran kimiawi. Pencemaran kimiawi adalah pencemaran yang disebabkan oleh zat kimia seperti adanya senyawa logam, deterjen, nitrat, asam sulfat, dan sebagainya. Yang kedua, pencemaran lingkungan berdasarkan tempat terjadinya. Pencemaran air. Pencemaran air dapat berupa limbah industri, limbah pertanian, limbah rumah tangga, limbah minyak. Limbah industri dapat berupa jenis logam berat seperti kadmium, merkuri, dan timbal. Selain itu juga pewarna sintesis dan zat kimia lain sebagai dengan jenis industrinya. Yang kedua, limbah pertanian. Penggunaan pupuk yang berlebihan akan mengakibatkan terjadinya penimbunan NO di air sehingga terjadi eutrofikasi. Akibatnya gulma di air seperti eceng gondok, alga, dan sebagainya. Yang ketiga, limbah rumah tangga. Berupa contoh limbah rumah tangga seperti deterjen, kaca, plastik, dan sebagainya menumpuk di perairan bersama limbah industri. Yang keempat, limbah minyak. Limbah minyak bumi yang tumpah ke laut akibat kecelakaan kapal tanker atau kebocoran kilang minyak lepas pantai menyebabkan tercemarnya air laut karena permukaan laut dilapisi oleh minyak dengan ketebalan tertentu. Yang kedua, pencemaran tanah. Pencemaran tanah disebabkan oleh adanya limbah rumah tangga seperti kaleng, kantong plastik, baterai bekas, karet, kaca, deterjen, dan sebagainya. Yang kedua, limbah industri sebagai asam sulfat. Yang ketiga, hujan asam berupa sulfur oksida dan nitrogen oksida. Yang ketiga, pencemaran udara. Pencemaran udara adalah pengotoran udara akibat masuknya bahan asing zat pencemar ke dalam udara secara berlebihan. Zat pencemar udara dapat berupa asap, debu, dan gas buangan bahan bakar fosil. Yang terakhir, pencemaran suara. Pencemaran suara disebabkan oleh suara bising secara terus-menerus. Sumber pencemaran suara disebabkan oleh suara mesin pabrik, suara kereta api, bus, motor, pesawat terbang, dan suara gaduh lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekarang, cara mencegah atau menanggulangi pencemaran lingkungan. Yang pertama ada limbah industri. Limbah industri ada 3 macam, yaitu membangun industri jauh dari pemukiman atau perkotaan. Yang kedua, setiap pabrik harus mempunyai
Yang ketiga, limbah organik dari makanan dapat diproses menjadi bahan yang berguna. Contohnya yaitu limbah industri tahu diolah menjadi makanan ternak. Terus limbah industri gula diolah menjadi bahan bakar. Nah, yang kedua ada limbah rumah tangga. Limbah cair dialirkan ke bak penampungan dengan tujuan satu, mencegah terjadinya pencemaran air untuk rumah. Yang kedua, mencegah terjadinya pencemaran tanah. Yang kedelapan, penipisan lapisan ozon. Penipisan lapisan ozon diakibatkan oleh adanya CVC di udara. Partikel ozon akan terikat oleh senyawa kalor dari CVC, sehingga terjadinya lubang ozon. Akibat penipisannya lapisan ozon yaitu satu, intensitas sinar ultraviolet ke bumi meningkat. Yang kedua, meningkatkan suhu bumi. Yang ketiga, naiknya permukaan laut. Yang keempat, mengancam kesehatan makhluk hidup di bumi. Nah, yang kesembilan, yang terakhir, efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh adanya gas yang mampu memberikan efek rumah kaca. Gas rumah kaca terdiri dari karbon dioksida, nitrogen oksida, uap air, maupun CVC. Efek rumah kaca mampu menyerap sinar infra merah yaitu sinar panas. Sinar yang dipantulkan ke bumi akan diserap efek rumah kaca. Panas diradiasikan ke bumi sehingga menaikkan suhu permukaan bumi. Ya, selanjutnya akan saya bahas tentang akibat pencemaran lingkungan. Yang pertama ada pemekatan hayati, yang kedua keracunan dan penyakit, yang ketiga punahnya spesies, keempat peledakan hama, kelima terganggunya keseimbangan lingkungan, yang keenam kesuburan tanah berkurang, yang ketujuh terjadinya hujan asam. Hujan asam dapat disebabkan oleh adanya senyawa nitrogen oksigen dan sulfur oksida. Kedua senyawa tersebut mudah larut dalam air membentuk senyawa asam. Bila senyawa asam terbentuk di atmosfer, maka penyebabnya air hujan terlalu tinggi. Akibat dari hujan asam adalah pepohonan akan mati, rusaknya jaringan tumbuhan. Yang kedua, mengakibatkan iritasi saluran pernafasan. Yang ketiga, mengganggu kehidupan ekosistem air. Dan yang keempat, tanah menjadi tandus. Peranan manusia dalam menjaga lingkungan hidup. Manusia merupakan bagian dari komponen lingkungan hidup yang senantiasa saling mempengaruhi. Pengaruh manusia terhadap lingkungannya sangat besar. Hal ini dapat diketahui dari eksploitasi manusia terhadap alam melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan pengetahuan dan teknologi, manusia mampu mempertahankan diri atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Eksploitasi terhadap lingkungan hidup harus berdasarkan aspek pelestarian lingkungan, sehingga masih dapat digunakan oleh generasi yang akan datang, sesuai dengan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila ada yang kurang jelas dalam pemaparan materi, bisa ditanyakan di kolom komentar di Classroom ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.